Minggu depan ternyata kita udah lebaran, guys. Puasa tinggal sedikit lagi. Semoga kalian masih semangat puasanya ya. Dan biar tambah semangat, kita akan berikan beberapa update menarik seputar dunia fotografi dan videografi. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Informasi pertama ini adalah informasi yang benar-benar menarik perhatian gua. Karena mengutip dari dpreview.com, akhirnya brand Nitecore itu meluncurkan baterai third party untuk FZ100 atau untuk mayoritas mirrorless full frame-nya Sony yang udah mendukung pengecasan dengan USB Type-C langsung di baterainya sendiri. Ini menarik banget loh, soalnya ini pertama kali paling nggak yang masuk di radar gua, diterapkannya pengecasan langsung ke baterai kamera mirrorless dengan port USB built-in di baterainya. Ini bikin gua jadi kayak mikir, iya juga ya, kenapa nggak dari dulu aja bikin kayak gini? Karena sebenarnya konsepnya sendiri bukan konsep yang benar-benar baru. Kalau kalian banyak pakai baterai NPF, entah buat lighting, monitor, atau aksesoris lainnya, kalian pasti tahu banyak banget baterai NPF yang udah mendukung USB Type-C, entah buat input maupun output juga, jadi kayak semacam power bank gitu. Dan entah kenapa sebelumnya belum ada yang nerapin hal serupa untuk baterai mirrorless, sampai akhirnya muncul si Nitecore ini. Tapi saran dari gua, tolong jangan Sony doang ya, banyak pengguna brand lain yang juga butuh penerapan baterai tersebut. Tolong. Tapi emang gue nggak mengelak kalau buat tes pasar sih Sony marketnya paling gede. Tapi tolong kedepannya baterai kamera lain juga, oke? Fujifilm terutama. Selanjutnya gue mau nanya nih, kalian tahu nggak sih sama brand kamera Leica? Yap, brand kamera yang budget friendly. Yang biasanya racun banget karena kualitas yang luar biasa dibarengin dengan harga yang sangat affordable. Tapi sayangnya Leica Jepang baru aja mengumumkan kalau mereka menaikkan harganya untuk hampir semua kamera dan lensanya saat ini. Sayang sekali. Padahal sebelumnya dia adalah brand yang merusak harga pasar dan sekarang harganya harus naik yang mungkin membuatnya nggak budget friendly lagi. Yang menarik di pengumuman ini Leica nggak memberikan alasan kenapa mereka menaikkan harga produknya. Cuman ya kalau buat gue pribadi bakal nerka-nerka, mungkin itu adalah faktor keterbatasan di supply chain bahan bakunya. Ekonomi dunia juga tidak sedang baik-baik saja, lagi banyak masalah ya, dan sebagainya lah gitu. Ya paling enggak gue nggak perlu khawatir lah, gue nggak ngaruh juga ke hidup gue gitu ya, karena harga kamera Leica naik. Karena ya gue bukan target pasarnya juga, terlalu murah aja gitu kalau gue pakai Leica. Sekarang tahu dong. Selanjutnya ini ada informasi lagi dari Sirui yang menunjukkan jajaran lensa Cinema Jupiter terbaru untuk full frame. Dan di sini mereka menunjukkan 3 buah lensa prime dan 1 buah lensa zoom. Nah, yang menarik yang gua baca di websitenya adalah ketiga lensa prime yang hadir di sini adalah lensa makro dengan minimum focus distance hanya 24 mm aja. Yang berarti akan memudahkan kita untuk mengambil shot close up untuk menghasilkan footage yang dramatis atau bahasa pasarnya yang sinematik gitu ya. Walaupun di videonya sih belum ada contoh shot yang close up banget, jadi gua nggak bisa lihat gambarannya gitu, minimum focus distance-nya seapa. Cuman ya kita tunggu aja sampai nanti kalau udah bener-bener ada yang review, karena barangnya belum bener-bener launching, baru di announce aja. Sama buat yang versi zoomnya ini dia juga menarik karena dia menggunakan parfocal design, yang berarti titik fokusnya nggak akan berubah ketika kita mengubah focal length dari lensanya. Jadi kalau kalian zoom in atau zoom out, titik fokusnya udah di objek kalian, selama objek kalian nggak bergerak ya akan tetap fokus di situ. Sangat-sangat menarik. Nah, lensa ini diluncurkan via campaign Indiegogo di tanggal 9 Mei dengan katanya sih kemungkinan bakal dikirim di hari yang sama. Cuman karena ini bentuknya campaign crowdfunding, coba kalian juga research dulu seputar project yang berkaitan sebelum ikutan naruh duit kalian. Karena di artikel di peer review juga diberikan disclaimer tersebut di akhir artikelnya. Jadi ya perlu extra pay attention lah gitu dengan sistem
crowdfunding ini. Oke, terakhir gue mau bahas juga sedikit tentang rumor Fujifilm X-H2. Karena emang semakin lama rumornya semakin terasa komplit gitu informasinya. Nah, yang belum catch up, gue recap sedikit dulu. Dimana katanya Fujifilm X-H2 itu nanti akan datang dalam dua tipe berbeda. Ada X-H2 yang katanya bakal lebih ke high resolution. Kemungkinan kemarin itu rumornya mungkin sekitar 40 megapiksel nanti. Dan ada X-H2S yang katanya bakal membawa teknologi stack sensor di kamera Fujifilm di sensor APS-C. Dan baru-baru ini muncul rumor baru dari fujirumors.com yang mengatakan kalau X-H2 dan X-H2S akan diumumkan secara terpisah di hari yang berbeda. Dan katanya X-H2S akan datang lebih dulu. Apakah kalian percaya dengan rumor tersebut? Kalau gue sih skeptis ya. Mungkin Fuji Rumor mencoba untuk membuat misleading info biar nggak kelihatan terlalu tepat gitu kan. Karena ini sebenarnya aneh banget klaimnya. Soalnya gue yakinnya kameranya akan diumumkan sama-sama di Fujifilm X Summit nanti. Walaupun ya itu juga cuma perkiraan gue aja, asumsi doang, bukan informasi resmi. Dan kalaupun terpisah, masa iya versi X-H2S duluan, baru X-H2 di hari yang berbeda? Itu urutan yang menurut gue aneh banget sih. Tapi ya balik lagi, karena ini semua rumor, kita nggak tahu mana yang benar, kita cuma bisa berasumsi aja. Tapi nggak diragukan kalau gue bener-bener nggak sabar atas kedatangan Fujifilm X-H2. Semoga cepat muncul dan tidak mengecewakan. Gue berharap banyak pada Fujifilm. Kita lihat nanti. Oke? Paling segitu aja untuk informasi di Shutter News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.